Halo, sebelumnya, berikut merupakan materi dari KKN PPM UGM 2020 Desa Minum Tani mengenai bersahabat dengan bencana alam. Seperti kita tahu bahwa bencana alam kerap terjadi di sekitar kita dan untuk menghindari jumlah korban, tentu kita harus tahu bagaimana tindakan preventif yang dapat kita lakukan dalam menghadapi bencana alam tersebut. Secara umum, kita akan membahas 5 jenis bencana alam di sekitar kita. Yang pertama adalah gempa bumi. Apa sih tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi gempa bumi? Yang pertama adalah perabotan seperti lemari dan lain-lain diatur menempel pada dinding atau dipaku atau diikat untuk menghindari jatuh, roboh, dan bergeser apabila terjadi gempa. Kemudian, atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Jadi tidak ada benda-benda berat di atas benda-benda yang lebih ringan. Kemudian, cek kestabilan benda yang bergantungan dan dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi. Misalnya lampu yang model gantung ataupun aksesoris-aksesoris lainnya, misalnya seperti vas dan lainnya. Kemudian matikan aliran air, gas, dan listrik apabila tidak digunakan. Mungkin misalnya berpergian jauh atau tidak dipakai, bisa dimatikan terlebih dahulu. Kemudian simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman dan tidak mudah pecah untuk menghindari kebakaran. Perhatikan letak pintu, elevator, serta tangga darurat apabila berada di suatu gedung atau ruangan. Sehingga apabila terjadi gempa bumi, kita dapat mengetahui jalan yang paling cepat untuk keluar bangunan dan tempat paling aman untuk berlindung. Kemudian tentukan jalan melarikan diri. Pastikan Anda tahu jalan yang paling aman untuk keluar rumah setelah gempa. Kemudian pastikan mengetahui yang namanya tempat titik bertemu. Jika teman atau anggota keluarga terpencar, tentukan dua tempat bertemu. Yang paling pertama semestinya lokasi yang aman dekat rumah, dan yang kedua dapat berupa bangunan atau taman di luar desa. Akan lebih baik lagi apabila berada di ruang yang terbuka. Biasanya ditandai dengan tanda titik kumpul. Kemudian persiapkan makanan praktis untuk bertahan hidup sampai bantuan datang. Jadi ada semacam kayak cadangan makanan begitu apabila terjadi bencana. Kemudian siapkan beberapa cara untuk berkomunikasi keluar dengan asumsi layanan telepon seluler itu tidak dapat berfungsi apabila terjadi bencana alam. Kemudian pelajari cara memberikan pertolongan pertama, sebab ambulans bisa datang terlambat oleh akses jalan yang terputus akibat bencana tersebut. Serta adakan latihan cara melindungi diri dari gempa bumi, seperti berlindung dari bawah meja, berlari sambil melindungi diri, dan lain-lain. Apa tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa bumi? Yang pertama, hindari benda-benda yang bisa jatuh menimpa badan dan gunakan segitiga aman. Merapatlah ke dinding dekat pondasi dengan menunduk seraya melindungi kepala. Jika berada di lantai 2 atau lebih tinggi, berlindunglah di bawah meja yang kokoh sambil memegang kakinya. Konstruksi terkuat gedung bertingkat berada di dinding dekat elevator. Jika memungkinkan, merapatlah ke bagian tersebut. Jauhi jendela kaca, rak, lemari, dan barang-barang yang bergantung, seperti lukisan cermin, jam dinding, lampu gantung, dan lain-lain. Jika tengah di dalam elevator, tekan tombol semua lantai dan segeralah keluar saat pintu terbuka di lantai berapapun. Terbuka di lantai berapapun. Jika pintu tidak terbuka, tekan tombol darurat untuk memanggil bantuan. Jika tengah berada di tangga, berpeganglah pada pagar untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh. Jangan menyalakan korek api sebab ada kemungkinan gas yang bisa mengakibatkan ledakan. Kemudian jangan mereset sirkuit listrik karena bisa mengakibatkan kebakaran.
Jika menemukan api masih kecil, padamkan dengan air atau pemadam api. Tetapi ingat, keselamatan nyawa yang paling utama. Jangan menyentuh saklar lampu karena bisa mengakibatkan kebakaran atau ledakan. Gunakan menyelamatkan diri, gunakan tangga darurat, jangan gunakan elevator. Menggunakan elevator karena berisiko terjebak di dalam. Jika terjebak dalam ruangan atau tertimpa benda sehingga tidak dapat bergerak, jangan menghabiskan energi dengan terus-menerus berteriak. Lebih baik ketuk benda yang ada untuk mendapatkan pertolongan. Hati-hati pada runtuhan benda seperti papan reklame, kaca, dan dinding bangunan. Jika tengah memasak, selamatkanlah diri lebih dahulu, kemudian matikan api setelah gempa reda. Jika tengah berada di kamar, gunakan bantal atau selimut tebal untuk melindungi kepala. Jika tengah berada di kamar mandi, manfaatkan gayung atau ember untuk melindungi kepala. Lalu segeralah pindah ke tempat aman. Bawalah barang-barang berharga yang tidak merepotkan, seperti dokumen, surat-surat tanah, perhiasan, atau uang tunai. Jika seseorang di sekitar tertimpa runtuhan bangunan, panggil orang lain yang lebih berkompeten untuk membantu menyelamatkan. Jangan menyelamatkan seorang diri karena berbahaya. Waspadai terjadinya gempa susulan. Dengarkan informasi melalui radio atau media komunikasi lainnya untuk informasi gempa susulan dan lain-lain. Gunakan sandal atau sepatu beralas tebal untuk melindungi kaki dari serpihan kaca atau benda-benda. Kemudian, bencana tsunami. Apa tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi tsunami? Yang pertama, melaporkan secepatnya jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami kepada petugas yang berwenang, seperti kepala desa, polisi, stasiun radio, Satlak PB, maupun institusi terkait. Siapkan beberapa cara untuk berkomunikasi keluar dengan asumsi ponsel tidak berfungsi. Apa tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi tsunami? Segera jauhi pantai dan sungai ke tempat tinggi saat gempa kuat terjadi. Apabila terjadi air surut, jangan hampiri, tetapi segeralah naik ke tempat tinggi. Ciri-ciri gempa kuat adalah jika goncangan yang menyebabkan kita sulit berdiri serta mengalami pusing. Jika terjadi gempa, namun terdengar suara gemuruh yang keras seperti kereta api atau pesawat jet, segera jauhi pantai dan pergi ke tempat yang lebih tinggi atau shelter yang ditentukan. Pergi ke tempat evakuasi, ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan menuju tempat aman terdekat. Mulailah dengan menyelamatkan diri sendiri sesuai petunjuk evakuasi yang ada. Tahan untuk tidak gegabah mencari keluarga yang hilang. Jika berada dalam perahu atau kapal di tengah laut dan mendengar kabar tsunami, jangan mendekat ke pantai, tetapi arahkan perahu ke laut. Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan segera turun ke daerah rendah. Biasanya gelombang berikutnya akan menerjang. Lakukan evakuasi dengan berjalan kaki ke tempat tinggi atau tempat kumpul terdekat. Jangan gunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Jika memungkinkan, bantulah orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan. Kemudian letusan gunung api. Apa tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi letusan gunung api? Yang pertama, pantau informasi mengenai aktivitas gunung api melalui radio, media sosial, atau informasi dari pihak berwenang setempat. Persiapkan barang-barang yang dibutuhkan jika evakuasi diperlukan. Ingat, bawa barang yang berharga dan mudah dibawa saja seperti ijazah, surat tanah, perhiasan, atau uang tunai. Persiapkan makanan praktis yang bisa dikonsumsi selama di tempat evakuasi. Pergi ke tempat evakuasi ketika sudah diperintahkan oleh berwenang. Apa tindakan yang harus dilakukan pada saat terjadi letusan gunung api? Respon mandiri saat evakuasi adalah sebagai berikut. Lindungi diri dari abu letusan, awan panas. Persiapkan diri untuk bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lainnya. Jangan memakai lensa kontak. Gunakan masker atau kain untuk menutupi mulut dan hidung. Jika awan panas turun, usahakan menutup wajah dengan kedua belah tangan. Apa tindakan yang harus dilakukan setelah terjadi letusan gunung api? Jauhi wilayah yang terkena hujan abu. Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan seperti rem, persneling, hingga pengapian.
Jika memungkinkan, bantulah orang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, atau mereka yang membutuhkan bantuan. Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya bisa merobohkan dan merusak atap bangunan. Kemudian banjir. Apa tindakan yang harus dilakukan sebelum terjadi banjir? Mempersiapkan tas siaga bencana yang berisi makanan kering seperti biskuit, air minum, kotak kecil berisi obat-obatan penting, lampu senter, dan baterai cadangan, lilin dan korek api, kain sarung, satu pasang pakaian dan jas hujan, surat berharga, fotokopi tanda pengenal yang dimasukkan kantong plastik, serta nomor-nomor telepon penting. Apa tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko banjir? Membangun atau menetapkan lokasi dan lokasi jalur evakuasi bila terjadi banjir. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Program penghijauan daerah hulu sungai yang rutin dilaksanakan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Membudayakan kerja bakti membersihkan saluran air. Apa tindakan yang dilakukan pada saat terjadi banjir? Ketika melihat air datang, jauhi secepat mungkin daerah banjir. Segera selamatkan diri dengan berlari secepat mungkin menuju ke tempat tinggi. Hindari berjalan di dekat saluran air sebab beresiko terseret arus banjir. Matikan listrik di dalam rumah atau menghubungi PLN untuk mematikan listrik di wilayah terdampak. Jika air terus naik, letakkan barang-barang berharga ke tempat tinggi dan aman. Jika air terlanjur meninggi, jangan keluar dari rumah dan sebisa mungkin mintalah pertolongan. Jika air terus meninggi, hubungi instansi atau pihak berwenang, misalnya kantor kepala desa, lurah, atau camat. Perhatikan jalur evakuasi yang tersedia. Jika memungkinkan, pergilah ke tempat-tempat berhimpun sementara atau menuju ke penampungan atau pengungsian atau shelter yang tersedia. Hindari kabel atau instalasi listrik. Hindari juga tiang atau bangunan yang berpotensi roboh. Kemudian tanah longsor. Gejala-gejala tanah longsor dapat kita lihat pada video berikut. 1. Muncul retakan tanah di sekitar rumah. 2. Muncul mata air baru di sekitar lereng. 3. Pintu dan jendela yang sulit dibuka. 4. Waspadai daerah sekitar saat hujan deras tiba. Kemudian apa tindakan yang dilakukan sebelum terjadi tanah longsor? Yang pertama, persiapkan sirine untuk memberitahu lingkungan bila terjadi kemungkinan terjadi longsor. Hindari daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat serta melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan. Mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan maupun air tanah. Ketika musim hujan tiba, upayakan terjaga secara bergantian dengan anggota keluarga atau tetangga. Kebanyakan longsor terjadi pada malam hari saat orang-orang terlelap. Persiapkan tempat evakuasi atau shelter yang aman dan mudah dijangkau. Apa tindakan yang dilakukan pada saat terjadi tanah longsor? Segera berlari menjauhi pergerakan tanah, penggabungan lereng, atau rembesan air. Melakukan evakuasi mandiri menuju tempat berhimpun sementara. Bila melarikan diri tidak memungkinkan, lingkarkan tubuh Anda seperti bola dengan kuat dan lindungi kepala Anda. Posisi ini akan memberikan perlindungan terbaik untuk badan Anda. Menunggu di tempat berhimpun sementara atau assembly area yang sudah ada pada saat sampai ada perintah evakuasi selanjutnya. Apa tindakan yang dilakukan setelah terjadi tanah longsor? Jangan gegabah memutuskan kembali ke rumah. Cari tahu informasi akurat mengenai kemungkinan longsor susulan. Jika seseorang di sekitar tertimpa rumah bangunan, panggil orang lain untuk membangun menyelamatkan. Jangan menyelamatkan seseorang diri karena berbahaya. Gunakan sepatu dan peralatan khusus jika ikut membantu evakuasi. Pastikan kondisi tanah yang jadi pijakan cukup kuat.
Kemudian terakhir adalah bencana angin topan. Apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana angin topan? Yang pertama adalah melapisi jendela dengan perekat dan melepaskan sambungan gas LPG. Kemudian tidak menggunakan peralatan elektronik dan berjaga-jaga dengan alat keselamatan. Kemudian menjauhi jendela yang berbahan kaca. Kemudian tidak meletakkan barang-barang yang mudah roboh di dekat rumah. Berikut adalah sumber gambar yang digunakan, yaitu buku pedoman latihan kesiapsiagaan bencana nasional, membangun kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Serta ucapan terima kasih kepada Pusat Studi Bencana Alam Universitas Gadjah Mada, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi, dan Himpunan Mahasiswa Geofisika.